Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya dengan Dr. Syahri, menjaga pada hari ini. Sebelumnya Ibu dan Ibu siapa? Kuliah. Baik Ibu, untuk usianya berapa ya Ibu? Sekarang saya usianya 24. Baik Ibu, mungkin Ibu datang ke klinik pada hari ini karena keluhan apa? Saya merasa nyeri di leher sama saya merasa agak kaku kalau di dada ini. Oke, baik Ibu, karena keluhan Ibu ada nyeri di leher, nanti akan saya lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Dan nanti untuk pemeriksaan ini akan terasa sedikit kurang nyaman dikarenakan saya akan melakukan beberapa sentuhan ataupun tekanan pada area tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Masih. Baik Ibu Pin, sebelum melakukan tindakan saya untuk melakukan cuci tangan langkah dan menggunakan handscoon ya Ibu. Mohon langsung Pak. Baik Ibu, di sini saya akan langsung menggunakan sarung tangan dan Ibu bisa melepaskan pakaian seperlunya ya Ibu. Lalu untuk pemeriksaan pertama saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi pada kelenjar getah bening Ibu pada area sekitar leher. Bisa sedikit benangan Ibu. Dan di sini saya akan lihat apakah adanya tanda-tanda inflamasi dari area leher Ibu, seperti kemerahan ataupun pembengkakan Ibu. Oke, baik Ibu, pemeriksaan secara inspeksi tidak ditemukan adanya pembengkakan dan juga kemerahan, yang berarti itu baik Ibu. Lalu untuk tindakan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi dan saya izin untuk berdiri di belakang Ibu ya. Ibu, saya izin berdiri di belakang Ibu ya. Untuk pertama saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada area submental, Ibu, lalu submandibular, tonsiler, parotis, preauricular, lalu pada area cervical. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada KGB subclavicular. Ibu bisa menoleh ke arah kiri. Lalu selanjutnya saya akan menekan pada area sekitar di atas iga pertama. Lalu bisa menoleh ke arah kanan Ibu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari depan Ibu. Di sini saya akan melakukan palpasi di area sekitar belakang leher, di belakang telinga, dan area occipital. Oke, berdasarkan pemeriksaan pada area sekitar leher tidak ditemukan adanya pembengkakan, kemerahan, ataupun adanya terasa panas dan juga tidak ada nyeri tekan yang berarti sangat baik. Dan untuk pemeriksaan ini dilakukan di kedua sisi atau sisi kontralateralnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening sekitar lengan atas, yaitu pada area KGB epitroclear. Ibu tangannya bisa difleksikan atau santai saja, dan untuk tangan kanannya akan saya tahan dengan tangan kanan, saya tahan dengan tangan kanan saya, dan saya akan melakukan palpasi pada KGB epitroclear dengan jari kedua dan tiga. Lalu untuk tangan kiri, baik, Ibu tidak ditemukan adanya penonjolan ataupun pembengkakan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening pada sekitar aksila atau ketiak. Di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi. Lalu selanjutnya di sini saya akan memeriksa di arah depan ataupun samping dari pasien. Dan untuk pemeriksaan KGB aksila kanan, yang pertama saya akan menahan tangan kanan pasien dan saya akan melakukan beberapa tekanan pada area sekitar KGB aksila pasien. Permisi ya Ibu. Lalu tangan kiri, dan untuk pemeriksaan ini saya lakukan di area yang berlawanan atau kontralateral. Dan pada pemeriksaan KGB aksila tidak ditemukan adanya pembengkakan, pembesaran maupun adanya nyeri tekan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada area ekstremitas bawah. Di sini saya telah minta pasien untuk berbaring.
Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi pada KGB pada kedua sisi inguinal. Lalu berdasarkan pemeriksaan secara inspeksi pada KGB inguinal tidak ditemukan adanya penonjolan ataupun kemerahan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada area tersebut, pada area KGB inguinal. Dan di sini saya akan melakukan palpasi area inguinal kiri dengan menggunakan tangan kanan. Misi ya Ibu. Lalu untuk palpasi pada inguinal kanan dengan menggunakan tangan kiri. Lalu berdasarkan pemeriksaan secara palpasi pada KGB inguinal tidak ditemukan adanya pembesaran dari ukuran, lalu tidak ditemukan adanya konsistensi seperti pengerasan, dan juga tidak ditemukan adanya rasa panas ataupun kemerahan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi pada fossa popliteal. Ibu, kaki kanannya bisa ditekuk. Lalu di sini saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan jari kedua dan ketiga saya. Untuk kaki kiri bisa diangkat Ibu. Oke. Baik, jadi berdasarkan pemeriksaan palpasi pada fossa popliteal tidak ditemukan adanya pembesaran ataupun perasaan panas ya Ibu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi pada keseluruhan dari area yang telah saya periksa untuk mendeteksi apakah adanya terdapat gangguan sirkulasi, lalu gangguan pertumbuhan rambut yang tidak normal, dan juga apakah adanya edema atau tidak. Baik Ibu, untuk pemeriksaan hari ini telah selesai. Ibu bisa kembali ke tempat duduk sebelumnya. Baik Ibu Pin, jadi berdasarkan pemeriksaan hari ini untuk keseluruhannya tidak ditemukan adanya abnormalitas ya Ibu, tidak ditemukan adanya penonjolan, pengungkapan ataupun adanya massa, dan juga tidak ada kemerahan dan juga rasa hangat ya Ibu, lebih sangat baik. Lalu nanti mungkin untuk selanjutnya akan saya lakukan rujukan kepada dokter spesialis untuk mengatasi masalah yang Ibu alami. Baik Ibu, apa untuk pemeriksaan hari telah selesai? Apakah informasi saya berikan telah jelas? Sudah. Baik, pemeriksaan ini telah selesai dan saya akan melakukan cuci tangan anak kembali. Dan terima kasih.